warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Harmoni Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani Ramadan kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Pasti sahabat Harmoni pernah begadang kan? Kalau begadang biasanya ngapain nih? Nonton bola? Nonton film? Apa ngerjain tugas? Atau malah sholat malam juga? Nah, kali ini Harmoni Islam akan membahas tentang Qiyamul Lail. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan. Tentu lebih utama untuk kita melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail adalah salat di waktu malam. Qiyamul Lail juga disebut dengan salat tahajud dan salat malam. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim dan salatlah kalian pada saat manusia tidur malam. Maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Seringkali kita disibukkan oleh beragam aktivitas, dari sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Tapi, sudah seimbangkah waktu yang kamu habiskan untuk beraktivitas dan beribadah? Kira-kira sahabat Harmoni dalam sehari menghabiskan waktu berapa lama ya untuk beraktivitas? Paling setengah harinya sih Mbak, biasanya kalau misalkan 8 jam nih jadi 5-6 jam. Tergantung sih, kalau misalkan, soalnya kan baru masuk nih, sekitar dari jam 7 sampai jam 12 aja kalau misalkan sekolah. Sisanya paling diem-diem di masjid sekolah. Habis itu sambil nunggu asar, bisa asar baru pulang. Sekitar 6 jaman, 6 jam. Kalau selama puasa tergantung jadwal kuliahnya sih Mbak. Jadi bisa pagi, tergantung kuliahnya pagi, siang ya masuk siang gitu. Tapi selama ini sih kalau pas puasa itu baru beberapa semester kan di sini pas puasa ya cuman ikutin jadwal kuliah aja. Kalau pas berapa ya? 4-5 jam lah pastinya. Nah, kalau untuk ibadah sendiri berapa lama nih? Ibadahnya kayak sholat 5 waktu itu tetap. Ibadahnya sih paling ya kurang lebih sejam, 2 jam. Untuk beribadah sih, saya kurang hitung-hitungan gitu Mbak. Jadi kita nggak hitung-hitungan, yang penting ibadah aja. Soalnya kan nggak ditentuin. Baca Quran misalkan harus 1 jam, enggak. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan gitu Mbak. Semuanya kurang lebih sekitar 3 jam dia Mbak. Kurang lebih ya. Kalau beribadah kan mulai sholat subuh, terus sholat zuhur. Kalau kira-kira untuk sholatnya akumulasi paling 1 jam. Nah, kalau misalnya untuk tadarus, setiap habis sholat diusahakan tadarus. Dan selama ini sih target saya kalau puasa itu 1 hari itu kalau bisa 1 juz gitu. Jadi belum tentu tergantung akumulasi waktunya. Sahabat Harmoni sendiri, kalau tiba-tiba terbangun di tengah malam langsung ngapain nih? Tidur lagi atau beribadah juga nih? Paling kalau misalkan pas lama Ramadan, malamnya tuh diselingi paling kalau nggak taraweh, baca Al-Quran. Biasanya lihat jam terus tidur lagi Mbak. Iya, kalau bangun tengah malam. Iya. Selama puasa, ya paling ambil wudhu, sholat, tahajud. Nah, kalau biasanya sebelum sahur, misalnya sebelum sahur, bangunnya nanti tahajud dilanjutin sampai sahur. Habis sahur nanti nunggu subuh, selesai subuh tadarus. Oke deh, sekarang kita dengarkan Ustadz Riyad dulu yuk. Sebenarnya keutamaan melakukan Qiyamul Lail itu seperti apa? Kenapa kita sholat di sepertiga malam? Ada satu ungkapan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan terhadap sedikit dari waktu malam yang terus kemudian dicontohkan oleh Rasulullah di sepertiga malam, sholatlah kamu sebagai bentuk sesuatu yang power. Bahasanya bukan sekedar tambahan, tapi untuk mempowerkan amaliyah kita. Kenapa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dengan kita
melakukan sholat malam atau qiyamul lail, maka kita akan masuk dalam satu derajat yang bernama maqaman mahmudan. Satu kedudukan tinggi, kedudukan keberuntungan, kedudukan mulia di mata Allah. Kalau kemuliaan untuk masalah akhirat, tentu yang disebut adalah ridha Allah, surga, ampunan Allah. Kemuliaan yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sholat malam itu di akhirat tadi, di dunianya mulia atau beruntung bagi orang yang belum lunas hutangnya, lunas lah katakan seperti itu. Maka sholatlah sholat malam. Kemuliaan bagi yang masih pada jomblo-jomblo, nah, apalagi jomblo-jomblo mulia, atau adalah istilah lagi jomblo sakinah mawaddah warahmah, itu kan jomblo. Maka bagaimana agar segera mendapatkan seorang calon yang solih-solihah begitu? Sholatlah sholat malam. Ini untuk menaikkan level dari yang tadinya level jomblo menjadi level mendapatkan jodoh dan sebagainya. Level sempit rezeki menjadi mudah rezeki, itu adalah pahala-pahala dunianya. Pahala akhiratnya sudah kita sebutkan. Yang pasti kalau kita tambahi dalam satu hadis Rasulullah bahwa di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang mohon ampun atas dosa-dosanya, aku ampuni. Dan siapa yang berdoa tentang hajat-hajatnya, aku kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Sedemikian luar biasa sholat malam. Maka sayang andaikan kita tidak bisa atau tidak mempunyai kemauan keras untuk bisa menjalankan sholat malam itu. Nah, melaksanakan qiyamul lail juga ada manfaatnya bagi kesehatan. Coba kita simak penjelasannya. Kalau dari sisi kesehatan kita tahu bahwa ada sebuah wawasan bagi kita, yaitu di Surabaya itu ada satu dokter yang bernama Dr. Muhammad Saleh. Beliau S1-nya ada di Tarbiyah, pendidikan, S2-nya psikologi, dan S3-nya adalah dokter. Beliau mengadakan satu penelitian, yang penelitian ini berangkat dari satu hadis Rasulullah bahwa siapa yang sholat qiyamul lail, bahasanya sholat di tengah malam atau di sepertiga malam, maka dia akan terhindar dari beragam penyakit, akan sembuh dari beragam penyakit. Dari hadis ini terus kemudian dokter yang dari Surabaya itu, dari Kediri tepatnya, itu menjalankan satu penelitian, yang penelitian itu menjadi disertasinya, sehingga dari penelitian itulah kemudian dipraktekkan ke beberapa jamaah yang sampai ini sudah menjadi buku, sudah menjadi pelatihan, bahwa sholat malam memang benar-benar bisa menjaga kesehatan, memberikan imunitas pada diri manusia, sehingga karena imunitasnya tinggi, daya tahan tubuhnya kuat, bisa terhindar dari penyakit. Dan yang luar biasa adalah manusia-manusia yang terkena penyakit, ketergantungan obat dan sebagainya, silahkan sholat malamlah, maka insya Allah sehat. Qiyamul lail secara bahasa dapat diartikan menghidupkan malam qiyam, dari akar kata qama, berarti berdiri untuk sholat, karena asal pelaksanaan sholat adalah dengan berdiri. Sementara al-lail bermakna waktu malam. Kata qiyamul lail diambil dari surah Al-Muzammil ayat pertama dan pada surah Al-Furqan ayat 25. Qiyamul lail adalah untuk menunjukkan dua sholat, yaitu sholat witir dan sholat tahajud. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, apabila fajar telah terbit, habislah waktu bagi sholatul lail atau qiyamul lail dan sholatul witri. Maka berwitirlah sebelum terbit fajar. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, tidak dinilai qiyamul lail jika hanya bangun malam dan tidak melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir. Begitu pula membaca Al-Quran, zikir, membaca buku, atau melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah lain selain tahajud dan witir, tidak dinilai sebagai qiyamul lail. Tentu, walaupun melakukan zikir dan beribadah di waktu malam, khususnya di sepertiga malam terakhir adalah sangat utama. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis,
Saat terdekat Allah dengan hambanya adalah di waktu penghujung malam terakhir atau sepertiga malam terakhir. Jika engkau menjadi termasuk orang yang berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Mumpung ini masih bulan Ramadan nih sahabat, perbanyaklah amal, salah satunya dengan melakukan Qiyamul Lail. Nantikan episode selanjutnya hanya di Harmoni Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.